Nah, jadi itu ya, 3 tahapan kerja. Jadi yang pertama itu tadi kerja keras. Kerja keras itu fisik. Fisik kita yang kita pakai buat kerja keras ya. Lalu yang kedua itu kerja cerdas. Jadi fisik kita korbankan dulu. Nah, lalu kita berpikir bagaimana caranya kerja simple tadi itu ya. Nah, itu namanya kerja cerdas. Otak yang kita pakai. Lalu yang ketiga, kerja ikhlas. Barulah hati yang kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Kita berharap semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada video saya kali ini saya akan berbagi tips kembali, dan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang saya alami pada masa saya bekerja. Nah, di sini kita sering sekali mendengar kata-kata bekerja keras, ya kan? Dan kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan apapun pekerjaannya, saya yakin sekali semua pasti menghasilkan. Tetapi harus bisa dibedakan ya, mana pekerjaan yang benar-benar halal dan mana yang haram. Nah, ini balik lagi ke kita mau pilih jalan yang seperti apa. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah 3 prinsip kerja. Dan ini 3 prinsip kerja ini akan terurut dengan sendirinya ya. Dan semua berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, apa aja sih 3 kerja itu? Nah, simak video saya selengkapnya, jangan di skip ya. Oke, kembali lagi di channel saya, Mario Malindo. Baiklah, saya akan jelaskan 3 kerja berdasarkan urutannya. Yang pertama adalah ketika kita memasukin suatu dunia kerja, yang pasti kita selalu dengar kata yang namanya kerja keras ya. Otomatis kita akan bekerja keras bagaimanapun caranya. Nah, bekerja keras di sini adalah konotasinya bermakna kita lebih bermakna yang lebih bergerak adalah kerja keras dalam sisi fisik ya. Kita baru melamar kerjaan, baru diterima, lalu kita semua mengikuti semua aturan dan kita menjalankan ritme pekerjaan yang memang mungkin kita tidak terbiasa. Tapi kita harus dituntut untuk bekerja keras. Contoh, kita masuk pagi, jam 8 kita udah masuk, lalu pulang larut malam. Itu hal yang biasa untuk para pekerja keras. Bahkan ada yang bisa lembur sampai jam 10, jam 11 malam baru pulang. Tidak tahu apa yang mau dikerjain, intinya kita bekerja keras. Nah, itulah ciri-ciri orang yang memang baru di awal mereka harus bekerja keras. Sambil mereka mencari bentuk-bentuk pekerjaan mereka yang memang harus mereka bikin sesimpel mungkin. Nah, bekerja keras ini adalah memang dari fisik kita. Jadi sering ya kita lihat di lowongan kerja ya, siap bekerja di bawah tekanan. Nah, artinya di sini adalah semua perusahaan punya target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan kita sebagai ujung tombak dari perusahaan itu ya kita harus siap mental. Siapkan dulu yang namanya kerja keras kita, fisik kita siapkan dulu. Jadi tinggalin teman-teman yang biasa begadang, yang dulunya nganggur ya, belum kerja, gitar-gitaran, nghabiskan waktu main game sampai pagi. Nah, ketika kalian sudah bekerja, hindari hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jadi fokus pada pekerjaan kalian. Karena apa? Karena itu membutuhkan fisik. Nah, itu adalah level kerja yang pertama, yaitu kerja keras. Lalu yang kedua itu adalah kerja cerdas. Nah, setelah kita benar-benar kerja keras, semua, kirim barang, packing barang, antar barang, ya kan? Atau temuin si owner, negosiasi, terus. Kerja keras di sini kita belum tahu trik dan tipsnya bagaimana bekerja itu bisa bekerja dengan cerdas. Nah, bagaimana kita bisa bekerja dengan cerdas? Banyak yang mengatakan kerja cerdas. Itu tidak serta-merta kita langsung bisa kerja dengan cerdas. Tetapi dengan adanya kerja keras yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana
trik di lapangan, bagaimana kelemahan kita, bagaimana kelebihan orang dalam menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Nah, tentunya kerja cerdas di sini adalah balik lagi ke daya pikir kita. Kita bisa kerja cerdas. Oh, bagaimana? Sekarang dunia sudah online. Semua bekerja keras, ya sama, semua juga pasti bekerja keras. Tetapi hanya beberapa orang yang bekerja dengan cerdas. Bangun pagi, berangkat pagi, pulang malam. Nah, sekarang sudah dunia online. Jadi silakan bagaimana Anda yang tadinya gaptek, masih canggung pegang teknologi, manfaatkan. Jadi kerja cerdas di sini adalah bangun koneksi Anda seluas mungkin. Kalau sekarang sih dunia online. Dunia online, bagaimana Anda memaksimalkan mulai dari sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kalian, semua. Dan kita tahu kondisi lockdown sekarang, banyak sekali YouTuber baru bermunculan. Ya, termasuk saya. Tapi artinya kita bisa melakukan hal-hal yang memang itu tidak harus bekerja keras. Oh, kita buat konten. Ya kan? Di rumah aja bisa buat konten. Di dapur aja bisa buat konten dan bisa menghasilkan. Nah, itu adalah namanya kerja cerdas. Jadi, silakan kalian pilih trik kalian sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah kalian bekerja keras, nanti pada akhirnya kalian berpikir, oh, saya harus bekerja dengan cerdas. Tidak makan banyak waktu, simple, dan bisa menghasilkan. Nah, itulah yang dinamakan kerja cerdas. Silakan kita ngebangun semua bisnis, apa yang bisa dikerjakan. Nah, lalu yang ketiga kita dengar juga dari orang-orang, yaitu kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas ini adalah kategori yang sangat benar-benar religi sekali ya. Itu semua tergantung daripada hati. Banyak orang ngomong ikhlas tapi di belakangnya dia tidak terima. Banyak orang, oh saya ikhlas kok, tapi begini. Ikhlas ada tapinya. Jadi kita benar-benar yang namanya kita udah kerja keras, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan ternyata hasilnya tidak maksimal. Hasil yang kita dapat tidak maksimal. Ya kan, kita udah kerja cerdas, kita udah atur, kita udah pasang iklan, bermain di sosial media, membangun koneksi, lalu tidak hasilnya tidak maksimal. Nah, yang terakhir itu adalah kerja ikhlas. Jadi untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang sudah kita kerjakan, yang kita korbankan, nggak usah khawatir. Selama itu niat kita baik, selama itu yang kita kerjakan baik, kita akan memetik hasilnya. Mungkin hasilnya tidak saat ini, tapi nanti di kemudian hari atau di tempat lain hasilnya akan lebih fantastis lagi. Nah, kerja ikhlas di sini adalah mendorong kita untuk bisa selalu mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas. Ya, bahkan mungkin kita bukan kerjaan kita kerjain. Wah, ini kan kerjaan dia, kenapa saya kerjain? Tidak masalah. Kamu bisa mengerjakan itu berarti kamu bisa menambah skill kamu. Kamu bisa menambah kemampuan kamu dan kamu bisa menambah pengalaman kamu. Gak usah khawatir. Nah, kerja ikhlas di sini memang harus benar-benar ditata dari hati. Wah, saya harus ikhlas. Dan saya berharap sekali kata-kata ikhlas itu keluar dari dalam diri, ya, bukan karena biar terlihat ikhlas di mata teman-teman, nggak usah. Nah, jadi kerja ikhlas yang benar-benar itu adalah kita bisa merasakan. Jika orang lain tidak bisa merasakan bahwa kita itu ikhlas, tidak. Kita udah mau pulang nih, Pak, tolong antar barang dong. Itu udah jadwal kita pulang. Ke ini sebentar. Oh ya udah. Ikhlas saja menolong, ya. Kita bantu antar barang, walaupun itu bukan kerjaan kita, hanya dititipin, kita sampaikan amanahnya, selesai, tidak ada imbalan. Tetapi ingat, keikhlasan kita Allah yang mencatat. Jadi apapun pekerjaan kita, mulai dari OB, security, kantoran, lapangan, panas-panasan, semua, petani, semua yang kita kerjakan, apabila kita ikhlas dengan hasilnya, walaupun hasilnya belum bisa mencukupi apa yang kita harapkan, tapi ingatlah, kita menanam tidak langsung panen. Orang tanam kena badai, gagal panen, itu suatu hal yang wajar. Nah, ini kita menanam kebaikan, kita menanam keikhlasan,
sudah keluar energi, sudah keluar tenaga, sangat sayang sekali kalau tenaga kita disia-siakan hanya karena kita tidak ikhlas. Nah, mudah-mudahan kerja keras kita yang selama ini kita lakukan bisa kita simpelkan menjadi kerja cerdas, dan kita buat sesimpel mungkin, kita buat karya-karya yang lebih cerdas lagi, yang lebih smart lagi. Lalu yang ketiga, kita harus ikhlas dengan pekerjaan kita. Meskipun kita mengerjakan pekerjaan orang, tapi yakinlah apa yang kita kerjakan akan balik lagi kepada kita. Kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Tidak hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun bahkan tahun depan. Allah mengerti kebutuhan kita. Allah memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Saya kira itu aja yang bisa saya berikan buat teman-teman. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ini saling terkait, ya, saling terikat, dan mudah-mudahan kita bisa ke level yang paling tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.